Sekarang apa yang kita lakukan dan kita kerjakan? Yang pertama, para ulama menyampaikan, salah satunya kita ambil dari apa yang dijelaskan dan digambarkan oleh Syekh Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Syekh Shinqiti lalu menyampaikan kepada kita tentang salah satu sisi tazkiyatun nafas yang harus dilakukan manusia sebelum dia menginjakkan kaki di anak tangga pertama bulan Ramadan di antara 30 anak tangga yang Allah berikan kepada kita pada lembaran madrasah Ramadan. Yang pertama, kata Syekh Shinqiti, ulama besar nih, gurunya Syekh Utsaimin, beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan itu datang menjelang. Ketika kesempatan emas itu Allah berikan kepada kita. Kenapa beliau memberikan kepada kita, yaitu sebuah kewajiban bagi kita untuk memperbanyak taubat kita sebelum Ramadan itu datang? Nah, saya akan jelaskan dari penjabaran beliau. Beliau mengatakan karena sesungguhnya yang menjadikan seseorang manusia itu berat, merasakan kenikmatan pada ketaatan dan tidak mampu istiqomah di atas ibadah, itu pasti pencetus dan penyebabnya karena dosa yang tidak terselesaikan antara dia dengan Rabb-nya. Kalau dosa itu masih mengendap pada diri manusia, maka istiqomah itu sulit. Makanya di dalam surat Fussilat ketika Allah perintahkan kita untuk istiqamah, fastaqimu lahu wastaghfiruh, maka Allah memerintahkan kita untuk istiqamah. Allah menyertakan perintah setelah kata istiqamah itu perintah bagi kita untuk beristighfar, meminta ampunan sama Allah. Artinya bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu yang akan menjadikan hambarnya kenikmatan ibadah. Kalau kita kaitkan dengan Ramadan, yang menjadikan hambarnya Ramadan datang lebih cepat bagi sebagian besar manusia itu apa? Karena dosa. Ada manusia ketika memasuki Ramadan, hari pertama taat, hari yang kedua taat, hari yang ketiga taat, hari yang keempat taat, hari yang kelima sudah mulai turun grafiknya. Turun dia grafiknya. Jauh turun. Nanti kemudian naik ketika 10 hari yang terakhir, itu pun pada hari-hari ganjil. Itu pun masih perhitungan dengan Allah. Dia menyembah Allah seakan-akan hanya di malam ganjil dan tidak menyembah Allah di malam genap. Dan itu sampai hari terakhir. Bagaimana akhirnya kita mendapati itu sering terjadi, bahkan tidak menutup kemungkinan pernah menimpa kepada kita dan pernah kita rasakan. Bagaimana sensasi yang kita rasakan, gegap gempita, sukacita ketika menyambut Ramadan hanya bertahan di pekan pertama, lalu hilang seakan-akan tanpa bekas di 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Itu karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan sebelum Ramadan tidak selesai antara dia dengan Allah, lalu dia bawa dosa dan kemaksiatan itu masuk di bulan Ramadan. Ketika masuk di bulan Ramadan, maka dosa dan kemaksiatan itu ibarat magnet yang menarik dosa dan menarik kemaksiatan untuk tetap dia lakukan di bulan Ramadan, dan itulah yang menjadikan istiqomah bulan Ramadan hilang seketika dan menguap begitu cepat tanpa terasa, bahkan oleh dia sendiri. Itulah dosa. Dosa itu yang kita khawatirkan bukan hanya hukumannya. Dosa itu yang kita khawatirkan bukan hanya menimbulkan kehinaan kita di akhirat. Tapi dosa yang juga sangat kita khawatirkan itu apa? Dosa itu mementahkan dan menghempaskan kekuatan kita untuk melakukan ketaatan lebih cepat dari apa yang dibayangkan manusia. Orang kalau berzina, naudzubillahi min dzalik, seketika dia memandang istri yang halal menjadi hilang nikmatnya. Orang kalau sudah menikmati khamr, langsung itu tidak ada yang dia pikirkan kecuali khamr lagi. Orang kalau sudah mencicipi narkoba, maka dia terus terpikir narkoba dan tidak berpikir kenikmatan yang lainnya. Itulah dosa. Makanya Syekh Shinqiti lalu mengatakan kepada kita, maka berkaitan dengan proses tazkiyatun nafas yang dilakukan, maka sesungguhnya step yang pertama, kewajiban yang pertama, tahap yang pertama yang harus dilakukan adalah perbanyaklah untuk bertaubat sama Allah dan perbanyaklah untuk beristighfar di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban sebelum datangnya Ramadan, karena sesungguhnya siapapun yang pandai untuk menghapuskan sebagian dari dosanya
dengan tobatnya, dengan berbagai macam hal yang dia lakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Nabi, maka ketika dia ringan dia dari dosa-dosa itu ketika sudah menebus dengan penyesalan, tepat ketika dia membuka gerbang Ramadan, maka suasana dan atmosfer yang dia dapatkan pada Ramadan dengan aroma surga ketika pintu surga dibuka akan bertahan lama sampai dia istiqomah ketika Ramadan itu selesai. Maka grafik ketaatannya itu terus meningkat sampai Ramadan itu selesai. Kenapa? Karena bebannya ringan ketika dosa itu sudah dia tebus dan dia selesaikan antara dia dengan Rabb-nya. Itu yang pertama, ya. Makanya kalau kita lihat grafiknya Nabi ketika puasa Ramadan, itu grafiknya meningkat. 10 hari yang pertama beliau bersemangat, dan orang yang paling bersuka cita dengan datangnya Ramadan itu ya Nabi. 10 hari yang kedua semangatnya meningkat kembali. Pada 10 hari yang ketiga semangatnya Nabi pada 10 hari yang ketiga jauh lebih gede daripada 20 hari yang pertama. Masa Ustaz? Iya, mana buktinya? Buktinya sebagaimana dikatakan bahwasanya dari Aisyah, Nabi itu kalau sudah idza dakhalal ashral awakhir, kalau Nabi sudah memasuki 10 hari yang terakhir, syadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya dan beliau tidak mau mencampuri istri-istrinya. Padahal mencampuri istri itu termasuk ibadah. Tapi ketika 10 hari yang terakhir beliau kerjakan itu, tidak mencampuri istrinya, kencangkan sarungnya, yang mana beliau tidak melakukan itu kecuali pada 10 hari yang terakhir. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya lebih pagi. Wa ahya lailahu, dan membangun malamnya lebih panjang daripada 10 hari pertama dan 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Grafiknya meningkat. Lah kita itu kan pingin gimana ya ketika Ramadan itu supaya 10 hari yang pertama ketika lewat, maka semangat kita pada 10 hari yang kedua lebih tinggi lagi, maka ketika 10 hari yang ketiga lebih tinggi lagi. Dan itu yang diwariskan oleh para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu. Para sahabat itu kalau menghatamkan Quran 20 hari yang pertama, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari. Tapi kalau mereka sudah 10 hari yang terakhir, 3 hari mereka menghatamkan Quran. Semangat mereka grafiknya meninggi. Dan itu bisa kita peroleh. Karena apa? Karena sesama manusia. Kalau ada orang yang mampu, berarti kita ini diberikan kesempatan oleh Allah dengan kesempatan yang sama. Tapi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Syinqiti, perbanyaklah tobat, perbanyaklah untuk beristighfar sebelum Ramadan datang. Karena sesungguhnya orang yang pandai membersihkan dirinya dari beban-beban dosa dan kemaksiatan adalah orang yang paling siap untuk merasakan nikmatnya Ramadan. Analoginya sederhana. Bapak dan ibu punya pakaian baru. Ketika bapak dan ibu punya pakaian baru, tapi qadarullah bapak dan ibu tidak mandi, cemong wajahnya, belepotan itu mulutnya, lalu kotor itu tangannya, tercium bau yang tidak nyaman dihirup sama orang lain ketika kita sudah mungkin 5 hari tidak mandi, sudah ngelewatin 5 hari dengan penuh keringat. Bahkan kita merasa lengket badan kita. Pakaian baru tidak akan terasa nikmat dan tidak akan menghiasi kita ekstra ketika dilihat orang. Kenapa? Karena yang memakai baju yang baru itu dalam kondisi kotor. Ramadan itu kayak baju. Orang yang menjalani Ramadan itu kayak manusianya. Indahnya Ramadan tidak akan pernah dirasakan sama orang yang tidak pandai membersihkan dirinya sebelum Ramadan itu datang. Bersihkan, dihapus dosanya, dihapus maksiatnya. Ambil sholat taubat. Kalau ada di antara kita yang ingat dosa besar, ambil sholat taubat 2 rakaat. Ya. Kalau ada di antara kita ingat kemaksiatan, kita sedekah, karena sedekah itu salah satu fungsi untuk menghapuskan bagian dari dosa kita. Dan tidak ada perkara yang paling cepat menghapuskan dosa kecuali adalah sedekah. Inna sodaqata tudfi'ul khotoya kama annal ma'a yudfi'un nar. Sedekah itu menghapuskan cepat dosamu sebagaimana air cepat menghapuskan
atau memadamkan api. Makanya itu yang kita lakukan. Yang pertama adalah sedekah, yaitu adalah bertobat. Tobat kita sama Allah di bulan Rajab dan Sya'ban. Setiap kita kalah dengan dorongan, desakan hawa nafsu, langsung tobat. Langsung tobat, menyesal kita. Dan kita niatkan, ya Allah, saya bertobat sebelum datangnya Ramadan, supaya Engkau memberikan kepadaku nikmatnya Ramadan, dan tidaklah dosa-dosa ini menghalangi nikmatnya Ramadan ketika aku bersungkur, ketika aku tersungkur, dan ketika aku hanya mengharapkan ampunanmu dan rahmatmu dalam setiap dosa dan maksiat yang aku kerjakan karena kelemahan diriku menghadapi syahwat. Nah, ini perkara yang pertama. Makanya walaupun memang tidak disebutkan secara spesifik bahwasanya harus sholat tobat dan lain sebagainya, tapi secara umum ini merupakan bagian dari sebuah nasihat indah. Ya, orang kalau ingin merasakan nikmatnya Ramadan dan dia tidak ingin atmosfer yang luar biasa yang dia rasakan di hari yang pertama ketika memasuki Ramadan, supaya atmosfer kenikmatan yang dia rasakan itu terus bertahan sampai akhir Ramadan, maka hendaklah dia pandai-pandai membersihkan dirinya. Hendaklah dia pandai merapikan hidupnya antara dia dengan Allah. Kalau dia sudah lakukan itu, dia kerjakan itu, maka Allah akan memberikan kepadanya ekstra kekuatan. Bukankah orang yang bertobat diberikan oleh Allah ekstra kekuatan yang Allah tidak berikan kepada mereka yang tidak bertobat? Ekstra kekuatan itu yang nanti kita peroleh. Makanya kalau ada suka orang yang bertanya, kenapa fulan setelah tobat luar biasa ketaatannya jauh sekali sebelum dia melakukan hijrah? Kenapa ada orang yang dulunya nggak pernah ini, tapi setelah bertobat semua kelalaian dan semua kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum dia bertobat itu dia tebus dengan semangatnya yang luar biasa? Karena tobat itu memberikan tenaga ekstra, kuah. Allah memberikan kepadanya kekuatan. Itu yang kita ingin petik ketika kita bertobat kepada Allah. Dan itu yang pertama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aktifkan loncengnya biar selalu update